Salam sejahtera bagi kita semua dan salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Yohana Tindaon, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen dengan NIM 2031510213 Universitas Budi Luhur. Video ini bertujuan untuk memenuhi UTS dengan mata kuliah Manajemen Strategi dari kelas D1 dan dengan bimbingan Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SE MM. Pada video ini saya akan membahas mengenai dua topik, yaitu proses manajemen strategi, analisis lingkungan eksternal, analisis lingkungan strategi, dan analisis pesaing. Topik pertama yang akan saya bahas adalah proses manajemen strategi. Proses manajemen strategi terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama, pemindaian lingkungan, yang kedua, perumusan strategi, yang ketiga, penerapan strategi, dan yang keempat adalah pengevaluasian strategi. Dan proses manajemen strategi terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menetapkan visi, misi, dan tujuan. Seperti yang kita tahu, setiap perusahaan pasti memiliki visi, misi, dan tujuan yang mempunyai fungsi menentukan arah yang akan dituju oleh perusahaan tersebut. Tanpa adanya visi, misi, dan tujuan, maka sebuah perusahaan akan sulit untuk berkembang, tidak jelas, terasa macet, dan akan mudah terombang-ambing oleh situasi eksternal. Tahapan yang kedua yaitu memahami lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Tujuan tersebut untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi, sehingga manajemen dapat melakukan reaksi secara cepat dan tepat terhadap perubahan yang terjadi. Selain itu, agar manajemen mempunyai kemampuan merespon mengenai berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang tentunya mempunyai dampak yang cukup kuat bagi perusahaan tersebut. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar perusahaan, dan sebaliknya lingkungan internal adalah lingkungan yang berada di dalam perusahaan. Lingkungan eksternal terdiri dari dua variabel, yaitu peluang dan ancaman. Dan lingkungan eksternal terdiri dari dua bagian, yaitu lingkungan tugas dan lingkungan umum. Sedangkan lingkungan internal terdiri dari dua variabel, yaitu variabel kekuatan dan kelemahan yang mencakup seluruh unsur bisnis yang terdapat pada perusahaan seperti struktur organisasi sebuah perusahaan, kebudayaan perusahaan, dan yang terakhir adalah sumber daya perusahaan. Dan tahapan yang ketiga adalah perumusan strategi. Perumusan strategi melibatkan serangkaian tindakan yang berguna untuk mencapai tujuan perusahaan. Formulasi strategi tersebut meliputi pengembangan misi bisnis, analisa, serta mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, serta mengukur dan menetapkan kelemahan dan kekuatan internal, dan menetapkan tujuan jangka panjang perusahaan tersebut. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis SWOT-nya. Pendekatan ini mencoba menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan internal organisasi dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal organisasi. Dan variabel kekuatannya adalah kondisi di mana perusahaan mampu melakukan tugasnya dengan baik, dan variabel kelemahannya adalah kondisi di mana perusahaan tidak mampu melakukan tugasnya dengan baik dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Dan untuk opportunity-nya atau peluangnya yaitu suatu potensi bisnis yang dapat menguntungkan sebuah perusahaan yang masih belum dikuasai oleh pihak pesaing. Dan selanjutnya adalah ancaman. Ancaman di sini adalah di mana perusahaan mengalami kesulitan
yang disebabkan oleh kinerja pihak pesaing yang jika dibiarkan maka perusahaan akan mengalami kesulitan. Selanjutnya adalah tahap yang keempat, yaitu implementasi strategi. Implementasi strategi merupakan tahapan yang melibatkan penggunaan kemampuan manajerial, administratif, dan persuasif atau internal yang dipilih menjadi tindakan atau singkatannya disebut proses penempatan rencana jangka panjang. Dan tahapan yang kelima adalah evaluasi strategi yang merupakan tahap akhir dari proses manajemen strategi. Evaluasi strategi tersebut adalah alat untuk memperoleh informasi bagi manajer untuk mengetahui strategi tertentu dan untuk dapat mengetahui apakah perusahaan bekerja dengan baik atau tidak. Hal tersebut juga dapat dilakukan dengan penilaian atau melakukan proses evaluasi strategi. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis lingkungan industri. Lingkungan eksternal adalah semua elemen yang ada di luar organisasi yang relevan terhadap operasi, namun memiliki pengaruh yang cukup kuat bagi perusahaan. Lingkungan eksternal terdiri dari dua komponen utama, yaitu lingkungan umum dan lingkungan industri. Yang pertama adalah lingkungan umum, yang merupakan cakupan elemen yang berada di masyarakat luas yang dapat mempengaruhi industri perusahaan yang ada di dalamnya. Dalam lingkungan umum terdiri dari beberapa segmen. Yang pertama yaitu segmen demografis yang berhubungan dengan populasi, usia, dan persebaran pendapat. Yang kedua adalah segmen ekonomi yang berhubungan dengan kondisi perekonomian guna mengidentifikasi perubahan. Yang ketiga adalah segmen politisi atau hukum. Area di mana organisasi yang berkepentingan bersaing untuk memperoleh sumber daya dan badan hukum yang mengarahkan interaksinya. Yang keempat adalah segmen sosial budaya, yaitu yang berhubungan dengan sosial dan budaya masyarakat yang ada di dalamnya. Yang kelima adalah segmen teknologi yang mencakup lembaga dan kegiatan yang terlibat dalam penciptaan pengetahuan baru menjadi output, produk, proses, dan bahan baku. Yang kedua adalah analisis lingkungan industri, yaitu yang mencakup kelompok perusahaan yang menghasilkan produk yang mirip atau yang sama. Kelompok yang menjadi ancaman lingkungan industri yaitu yang pertama, ancaman pelaku baru, yang kedua, kekuatan posisi pemasok, yang ketiga, kekuatan posisi pembeli, yang keempat, ancaman produk pengganti, yang kelima, intensitas persaingan antar perusahaan. Selanjutnya adalah analisis pesaing. Analisis pesaing memfokuskan pada setiap perusahaan yang menjadi pesaing langsung, terutama pada perusahaan yang menghadapi satu atau lebih perusahaan yang kuat. Komponen analisis pesaing itu sendiri terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah menentukan tujuan masa depan perusahaan, yang kedua, strategi yang dapat dilakukan perusahaan saat ini, yang ketiga, mengasumsikan atau menganalisis kondisi yang akan terjadi di masa mendatang, dan yang keempat adalah mengetahui kemampuan yang ada dalam suatu perusahaan, misalnya mengetahui keunggulan dan kelemahan perusahaan tersebut. Jadi, kesimpulan yang dapat saya simpulkan mengenai proses lingkungan eksternal, lingkungan industri, dan lingkungan pesaing adalah dalam lingkungan eksternal,
yang dimana lingkungan umum lebih berfokus pada masa yang akan datang. Sedangkan dalam lingkungan industri lebih berfokus pada faktor-faktor dan kondisi yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Selain itu, dalam analisis pesaing adalah untuk memprediksi mengenai dinamika langkah, tanggapan, dan maksud dari pesaing. Demikianlah penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai proses manajemen strategi, analisis lingkungan eksternal, analisis lingkungan industri, dan analisis pesaing. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam dan salam good luck.